Halo pencinta sepak bola Indonesia, selamat datang kembali di channel Raftel Sport. Hari ini, Selasa, 21 April 2026, kita berdiri tepat di tepi jurang kompetisi paling brutal dan tak tertebak di tanah air. Liga 2 Pegadaian Championship musim 2025-2026 telah menguras segalanya, keringat, air mata, hingga taktik paling jenius dari para pelatih. Melewati format maraton yang luar biasa panjang, kini putaran ketiga hanya menyisakan 2 laga tersisa. Ya, Anda tidak salah dengar. Hanya 180 menit waktu normal yang memisahkan antara kejayaan promosi ke Liga 1 atau kepahitan bertahan di kasta kedua setahun lagi. Ini bukan lagi soal siapa yang punya materi pemain termahal, tapi siapa yang punya mental baja di titik didih tertinggi. Mari kita bedah tuntas hitung-hitungan peluang 5 tim raksasa yang masih bertahan di arena pertarungan. Kita mulai dari grup A. Berbeda dengan prediksi awal musim yang memperkirakan pertarungan merata, nyatanya klasemen di pekan ke-25 telah menyeleksi para penantang. Persaingan memperebutkan satu tiket promosi langsung kini murni menjadi pacuan 2 kuda pacu yang berlari sejajar menuju garis finish. Adiaksa FC Banten memimpin di puncak klasemen dengan raihan 47 poin. Sementara Garuda Yaksa FC menguntit bagaikan predator haus darah tepat di bawahnya dengan koleksi 46 poin. Selisih 1 poin ini adalah margin yang sangat tipis, setipis kertas, di mana satu kesalahan passing di kotak penalti bisa menghancurkan kerja keras yang telah dibangun selama berbulan-bulan. Tim lain di grup A secara matematis telah terlempar dari persaingan realistis, meninggalkan panggung utama hanya untuk 2 tim ini. Bagi Adiaksa FC Banten, skenario mereka sebenarnya sangat sederhana dan berada dalam kendali mereka sendiri. Berada di puncak dengan 47 poin memberi mereka privilese luar biasa. Tugas mereka di 2 laga sisa hanyalah 1, menang. Jika Adiaksa mampu menyapu bersih kemenangan saat bertandang ke markas PSMS Medan dan saat menjamu Sriwijaya FC, mereka akan menutup musim dengan 53 poin. Angka magis ini secara otomatis menggaransi tiket promosi karena tidak akan mungkin dikejar oleh Garuda Yaksa. Namun, tekanan berada di pundak mereka. Sebagai tim yang diunggulkan, beban psikologis untuk tidak terpeleset bisa menjadi racun. Jika mereka sampai meraih satu hasil imbang saja, dominasi yang mereka bangun berisiko runtuh seketika jika rival terdekat mereka mampu tampil sempurna. Di sisi lain, Garuda Yaksa FC yang mengoleksi 46 poin berada dalam posisi yang tidak kalah menegangkan. Mereka tahu persis bahwa kemenangan saja tidak lagi cukup. Mengincar 6 poin penuh dari laga melawan Sriwijaya FC dan Persikat Depok adalah harga mati, yang akan membawa total poin mereka menjadi 52. Namun, setelah peluit panjang berbunyi, para pemain Garuda Yaksa harus menatap layar gawai mereka, berdoa mengharapkan kehancuran Adiaksa FC. Syarat mutlak Garuda Yaksa untuk lolos adalah memenangkan 2 laga sisa, sambil berharap sang pemuncak klasemen terpleset menelan kekalahan atau minimal ditahan imbang di salah satu pertandingan terakhir mereka. Ini adalah ujian mental yang sangat menyiksa, bergantung pada hasil tim lain sambil harus tetap fokus pada pertandingan sendiri. Jika grup A adalah duel 2 kuda yang berlari di jalur lurus, maka grup B adalah sebuah arena gladiator di mana 3 raksasa saling bunuh di dalam sangkar baja. Dinamika di grup B jauh lebih rumit, brutal, dan menguras emosi. 3 tim papan atas saat ini masih berdesakan dengan selisih poin yang membuat dada sesak. PSS Sleman memimpin dengan 52 poin, diikuti oleh Mutiara Hitam Persipura Jayapura dengan 50 poin. Dan Laskar Antasari PS Barito Putra yang terus mengintai dengan 49 poin. Ketiga tim ini memiliki sejarah panjang di kasta tertinggi, dan ambisi mereka untuk kembali ke habitat aslinya membuat 2 laga sisa di grup B dijamin akan menghadirkan intensitas yang jauh lebih tinggi daripada pertandingan final pada umumnya. Super Elang Jawa, PSS Sleman, sedang menikmati momentum emas setelah berhasil mengkudeta posisi puncak. Dengan 52 poin, PSS berada di atas angin. Skenario mereka sangat jelas. Dari total maksimal 6 poin yang tersedia di 2 laga melawan Persiba Balikpapan dan PSIS Semarang, PSS hanya membutuhkan tambahan 4 poin. 1 kemenangan dan 1 hasil imbang sudah cukup untuk membawa poin mereka menjadi 56. Angka 56 poin ini akan mengunci tiket promosi. Mengapa? Karena secara regulasi, meskipun Persipura menyapu bersih sisa laga dan menyamai 56 poin tersebut, PSS Sleman dipastikan menang dalam hitungan head-to-head dan selisih gol. Jika PSS mampu mempertahankan konsistensi taktikal mereka,
Tiket Liga 1 sudah setengah jalan masuk ke dalam koper mereka. Turun dari takhta pada saat-saat krusial adalah pukulan telak bagi Persipura Jayapura. Tim dengan talenta luar biasa dari timur Indonesia ini kini terjebak di angka 50 poin. Misi mereka tidak bisa ditawar lagi. Wajib menang melawan Persipal Palu FC dan Persiku Kudus untuk mencapai poin maksimal 56. Namun, derita Persipura belum selesai sampai di situ. Mereka kehilangan kemudi atas nasib mereka sendiri. Setelah memastikan 6 poin di tangan, Persipura wajib berdoa agar PSS Sleman tersandung hebat. Persipura baru bisa merayakan promosi jika PSS maksimal hanya meraih 3 poin tambahan dari 2 laga sisanya. Jika PSS menang sekali dan seri sekali, maka kemenangan beruntun Persipura di laga sisa tidak akan ada artinya sama sekali. Kondisi paling memprihatinkan sekaligus heroik datang dari PS Barito Putra. Dengan raihan 49 poin di peringkat ketiga, Laskar Antasari harus mendaki tebing vertikal yang sangat curam. Kemenangan mutlak di 2 laga melawan Persela Lamongan dan Persipal Palu FC adalah kewajiban yang tidak perlu diperdebatkan lagi, yang akan membawa mereka ke angka 55 poin. Masalahnya, Barito membutuhkan keajaiban ganda. Mereka baru bisa lolos jika PSS Sleman hancur lebur dan menelan 2 kekalahan beruntun, tetap 52 poin. Bersamaan dengan Persipura Jayapura yang juga terpleset dan maksimal hanya mendapat 4 poin tambahan. Skema ini terdengar seperti fiksi, tapi di Liga 2 Indonesia, segala kemustahilan bisa berubah menjadi realitas di detik-detik terakhir pertandingan. Dalam fase kritis seperti ini, kalkulasi matematis hanyalah data di atas kertas. Faktor X akan menjadi penentu sesungguhnya di lapangan. Memasuki bulan ke-10 dari format kompetisi yang melelahkan ini, kita tidak lagi berbicara tentang skema permainan indah yang dirancang di papan taktik. Kita sedang berbicara tentang laktat di otot pemain, kelelahan sendi, dan beban mental di ruang ganti. Tim-tim papan bawah yang sudah dipastikan aman dari degradasi namun tak punya peluang promosi, akan bermain sangat lepas tanpa beban. Mereka berpotensi besar menjadi batu sandungan, sang pembunuh raksasa yang bermain taktis mengandalkan serangan balik cepat untuk menghancurkan tim-tim papan atas yang bermain tergesa-gesa karena tekanan. Ini adalah momen pembuktian bagi kapasitas para pelatih. Dengan jadwal yang sangat ketat di penghujung April hingga awal Mei ini, rotasi pemain menjadi perjudian yang sangat mahal. Siapapun pelatih yang mampu menjaga harmonisasi ruang ganti, mengelola ego pemain bintang, dan menyiasati badai cedera serta akumulasi kartu, dialah yang akan tertawa di akhir musim. Kedalaman skuad akan diuji sampai ke akar-akarnya. Pemain lapis kedua yang mungkin jarang mendapat menit bermain harus siap menjadi pahlawan tak terduga. Sebuah gol krusial dari pemain cadangan di menit ke-90 bisa bernilai miliaran rupiah dan memastikan langkah sebuah klub menuju gemerlapnya kompetisi Liga 1 musim depan. Akhir pekan ini dan pekan depan akan menjadi saksi sejarah siapa yang pantas naik kasta. Apakah Adiaksa FC dan PSS Sleman mampu mempertahankan singgasana? Ataukah Garuda Yaksa dan Persipura yang akan menikung tajam di garis finish? Sepak bola selalu punya cara magis untuk mematahkan setiap prediksi. Dan itulah mengapa kita mencintai olahraga ini. Pastikan kalian tidak melewatkan sedikit pun update pertandingannya. Jika kalian menyukai analisis taktis dan bedah klasemen mendalam seperti ini, pastikan untuk menekan tombol subscribe di channel YouTube Raftel Sport, nyalakan lonceng notifikasinya, dan berikan komentar di bawah siapa tim jagoan kalian yang akan promosi ke Liga 1. Sampai jumpa di analisis tajam berikutnya. Salam olahraga.